Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu teguh di dalam kehendaknya. Bagaimana kita itu bisa berdiri teguh di dalam kehendak Tuhan, yang jujur seringkali kita itu pasti sulit mengerti. Saudara, kita itu akan mudah teguh berdiri di dalam kehendak Tuhan jika kehendak Tuhan itu berjalan sesuai keinginan kita. Jika kehendak Tuhan itu selaras dengan keinginan, ambisi kita, agenda kita berdiri teguh, taat menjalankan kehendak Tuhan itu mudah. Tapi bagaimana jika kehendak Tuhan itu mulai berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan itu mulai sulit kita itu mengerti. Bagaimana kita itu masih bisa teguh berdiri, taat menjalani kehendaknya. Karena itu kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Kita akan belajar dari seorang bernama Naaman. Bagaimana Tuhan itu membukakan di dalam bagian ini sama seperti tema kita, teguh di dalam kehendaknya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan sekaligus kita akan nanti bahas di dalam bagian ini ayat per ayat. Saya akan mulai di dalam terlebih dahulu ayat yang pertama. Ini saja sudah tidak mengikuti kehendak kita, bukan? Dikatakan di dalam ayat pertama demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan bukan cuma terpandang, dia orang yang penting bagi tuannya. Dia itu juga sangat disayang. Bukan sayang dia, tapi lebih tepat dihargai. Dia orang yang penting dan tuannya itu menghargai sekali dia. Ini orang penting sekali. Sebab oleh dia Tuhan itu telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Dan Naaman ini, panglima Raja Aram ini digambarkan seorang pahlawan tentara. Jadi Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam bagian ini Naaman itu digambarkan adalah orang yang berhasil. Orang yang dipakai Tuhan meskipun dia mungkin bukan orang asli Yahudi, dia bukan bangsa Yahudi, tapi Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang Aram melalui dia. Ini orang yang berhasil, sukses, kaya. Dan orang ini orang yang penting, bahkan dihargai oleh tuannya. Ini mungkin orang yang kalau kita di dalam zaman sekarang disayang oleh bosnya, tangan kanan bosnya, dia mungkin wakil bosnya. Ini orang yang sangat penting sekali. Tapi kita lihat di dalam kalimat berikutnya, tetapi orang itu sakit kusta. Saudara, kita tahu sakit kusta zaman itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Hampir tidak mungkin disembuhkan kecuali ada kuasa mujizat dari Tuhan. Ini orang yang sangat penting, orang yang begitu penting, orang yang sangat sukses. Mungkin berada di puncak karirnya, tapi kemudian dilanjutkan, tetapi orang ini mengalami sakit yang sulit disembuhkan. Mungkin mirip seperti kalau sekarang ada orang si A, dia hamba Tuhan yang sangat berhasil, sukses, dia betul-betul hamba Tuhan yang memenangkan banyak jiwa, tetapi kanker stadium 4. Sulit disembuhkan, butuh mungkin cuman kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Saudara, ini gambaran hidup setiap kita manusia. Setiap kita manusia ini hidup mau sebaik apapun, kita selalu memiliki kondisi tetapi. Setiap kita itu kadang-kadang hidup kita mau sebaik apapun. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada tetapi di dalam hidup kita. Secara logika kita seringkali mengatakan, kalau kita itu sudah hidup baik, bukankah harusnya itu bebas dari kesulitan hidup? Makanya ada banyak orang itu mengatakan, saya sudah majelis, harusnya tidak bisa sakit. Seolah-olah majelis itu adalah tiket, sehingga virus semua itu tidak bisa menyentuh dia. Majelis itu bukan antibiotik. Sehingga kalau kita sudah jadi majelis, langsung antibiotik, tidak bisa kena penyakit. Semua itu vakum, kita langsung jadi orang yang kebal masalah apapun. Saudara, kita tahu kondisinya tidak seperti itu. Kenyataan hidup tidak seperti itu. Dolar naik, yang terkena dampak juga orang Kristen. Pandemi kemarin yang banyak meninggal juga orang Kristen. Masa kita mengatakan kita sudah Kristen, kita sudah hamba Tuhan. Harusnya bensin naik, kalau kita ngisi tiba-tiba turun. Habis ngisi tiba-tiba naik lagi. Kita mau Kristen tidak Kristen, pasti ada kondisi yang Tuhan izinkan, yaitu ada tetapi dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita itu lupa. Di dalam dunia ini Tuhan izinkan ini terjadi bahkan untuk umat Tuhan.
Tetapi itu muncul dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita tuh sulit mengerti kehendak Tuhan. Dan kita mulai berkata, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saya sudah melayani dengan baik, tetapi anak saya memberontak. Saya sudah melayani Tuhan dengan baik, memberi persembahan besar. Tetapi Tuhan izinkan perusahaan saya mulai bangkrut. Ada banyak tetapi yang Tuhan itu izinkan dalam hidup kita. Saudara, tetapi itu kan sesuatu yang tidak enak. Tetapi itu kan kadang-kadang membingkai berikutnya itu yang lebih penting. Kalau saya mengatakan misal, Pendeta Jonathan kamu orangnya baik. Tetapi, nah itu kan tidak enak. Biasanya awalnya itu cuman bikin dia itu senang sesaat. Biar tidak terlalu marah sama saya. Tetapinya itu yang lebih jujur. Kamu orangnya baik tapi pelit. Tidak pernah traktir saya. Biasanya berikutnya itu yang jujur. Kamu itu hamba Tuhan baik tapi. Biasanya tapinya itu yang jujur. Naaman ini orang yang sangat berhasil. Tapi kenyataan hidup yang jujur adalah Tuhan izinkan hal yang tidak mengenakkan terjadi bahkan untuk umat Tuhan. Dan saudara, biasanya kita itu mendengar nasihat apa yang kita harus lakukan. Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Datang pada Tuhan. Karena itu bagian berikutnya itu dengan luar biasa dikatakan orang Aram ini pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan. Yaitu tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ya, menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi ini ada tawanan perang, yaitu seorang perempuan, anak perempuan dari negeri Israel. Umat Tuhan jadi tawanan di negeri Aram. Dan dia itu jadi pelayan, asisten rumah tangga untuk nyonya Naaman. Dan berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku itu menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, minta izin. Mungkin minta izin cuti. Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Menggambarkan betapa kayanya dia. Disayang oleh raja, dikasih izin cuti berobat. Ya mungkin daripada menulari bangsanya, sana berobat. Dikasih izin membawa harta yang begitu besar. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Itu penyakit yang tidak mungkin disembuhkan kecuali Tuhan kasih mujizat. Sekarang dikirim ke aku. Ini pasti sesungguhnya, perhatikan dan lihatlah. Orang ini cari gara-gara terhadap aku. Mungkin mau micu perang dan lain sebagainya. Tapi segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkan Naaman datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ada abdi Allah di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saudara-saudara, bukankah ini seringkali menjadi nasihat bagi setiap kita? Kita sudah setia pada Tuhan. Ada tetapi dalam hidup kita, kita mulai tidak mengerti kehendak Tuhan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Datang pada Tuhan. Cari Tuhan. Datang pada Tuhan. Tapi saudara, betulkah datang pada Tuhan itu solusinya? Berapa banyak dari kita datang pada Tuhan dapat jawaban? Jujur, berapa banyak dari kita datang pada Tuhan justru bingung seperti Naaman dikatakan. Elisa kemudian menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Sudah Elisa tidak ketemu sendiri, nyuruh bawahannya. Lalu bawahannya bilang, celupin ke sungai Yordan yang tidak terlalu bagus itu 7 kali kayak teh celup. Lalu katanya sembuh. Naaman bingung. Karena itu dikatakan berikutnya. Sudah datang pada Tuhan, tidak dapat jawaban.
Jadi Naaman ini kemudian pergi dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya dia datang keluar, berdiri, berteriak memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya itu di atas tempat penyakitku, tiup sana tiup sini, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah tapi suruh celup malah. Datang sendiri enggak, melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan enggak. Nyuruh suruhannya suruh celupin ke sungai yang jauh lebih jelek dari sungai ada di negeri kita. Karena itu dia mengatakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik itu lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku itu kalau suruh celup sembuh bisa mandi di sana dan jadi tahir. Karena itu kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, bukankah ini seringkali menjadi respon kita? Ada kondisi tetapi kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Lalu kemudian dikatakan datang pada Tuhan. Ketika datang dapat jawaban, seringkali tidak. Seringkali bingung dan kita akhirnya gusar. Mulai berpaling, mulai dengan panas hati meninggalkan Tuhan. Berhenti dari gereja. Syukur-syukur pindah gereja lain. Kadang-kadang pindah agama yang namanya ateis. Kita mulai membenci Tuhan. Karena seringkali datang pada Tuhan itu ternyata bukan solusi. Solusi datang pada Tuhan justru kita itu dapatnya kebingungan. Kita datang pada Tuhan bukan dapat jawaban, Jesus is the answer. Tapi kita lupa, what is the question? Dan kita tuh kemudian bingung, ini jawabannya kok kayak gini. Kita mulai merasa jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan kita mulai kecewa, mulai gusar, mulai mundur meninggalkan Tuhan. Mulai berpaling dari Tuhan. Saudara, bukankah ini realita? Seringkali kita datang justru bingung. Justru tidak mengerti. Coba baca di Alkitab. Berapa banyak kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus itu dimengerti oleh murid-muridnya. Bahkan sekarang pun kita PA baca bingung bukan? Kok Yesus gini sih? Sudah masuk ke Yerusalem malah minta keluar lagi. Besoknya masuk lagi malah acak-acak bait Allah itu yang jualan dibalik-balikkan. Emang salah berjualan. Mau cari sesuap nasi. Kalau di situ mungkin sesuap roti. Dibalik-balikan sama Yesus. Bengisnya seperti itu. Keluar lagi dari Yerusalem. Lalu balik lagi ngutukin pohon ara. Apa yang dilakukan Yesus apakah betul kita bisa mengerti? Seringkali sudah banyak pengikutnya. Harusnya dia manfaatkan untuk bertahta. Tapi yang dia lakukan justru usir pengikutnya. Mengatakan siapa yang tidak benci ayahnya, ibunya, tidak berhak ikut aku. Lalu ada seorang pemuda datang, baik-baik kepingin ikut Tuhan. Apa yang saya lakukan, yang saya harus lakukan agar saya bisa masuk kerajaan surga. Malah dibilang tinggalkan semua kekayaanmu, ikut aku. Bukankah seringkali jawaban dari Tuhan itu sulit dimengerti. Bahkan kadang-kadang kita datang di hadapan Tuhan, bukan dapat jawaban, justru dapat tuntutan yang gak masuk akal. Dia justru menuntut kita yang jauh lebih sulit. Gak masuk akal. Dan kita mulai kehilangan arah, mulai makin sulit ngerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam kehendaknya? Kalau kehendaknya saja sulit untuk kita itu mengerti. Bagaimana kita bisa taat di dalam kehendaknya? Saudara, kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan menggoncangkan kita. Karena memang Tuhan tahu realitanya kita datang pada Tuhan itu tidak pernah pingin kehendak Tuhan. Naaman datang bukan kepingin cari kehendak Tuhan. Dia kepingin cari anugerah Tuhan, sembuh dari kustanya. Setelah sembuh mungkin dia meninggalkan Tuhan. Banyak dari orang Kristen juga datang pada Tuhan cuman pingin jawaban. Nggak peduli Tuhan setelah itu mau nuntut apa. Banyak dari kita itu ingin sebenarnya bukan datang pada Tuhan, tahu kehendaknya. Tapi kita itu ingin mengesahkan khayalan-khayalan kita tentang kekristenan. Fantasi kita tentang iman Kristen. Kehendak Tuhan versi kita, bukan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Kita tuh cuman ingin menghidupi fantasi kekristenan versi kita, keinginan kita, kehendak kita, tapi tidak pernah kehendak Tuhan. Karena itu kita kecewa. Kita datang pada Tuhan, kita tidak pernah pingin tanya betul-betul Tuhan mau apa. Kenapa izinkan ini terjadi? Tapi kita datang cuman untuk menodong Tuhan. Saya sudah berbuat baik, sudah datang padamu.
awas kamu tidak menyelesaikan masalah saya. Saya sudah datang di hadapanmu, kalau kamu tidak sembuhkan, awas. Saya sudah datang, kalau kamu tidak kasih jalan keluar, saya akan tinggalkan kamu. Saudara, kalau seperti itu siapa Tuhan? Saudara, saya membuat pengakuan saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Saya dulu itu Kristen yang juga pernah taat lalu pernah jadi ateis. Karena Tuhan ambil mama saya. Mama saya sakit, saya sudah doa dengan tata cara agama saya saat itu. Diajarin doa pokoknya harus rutin jam segitu, gak boleh diganggu, doa. Dan saya doa itu berlutut setengah jam itu minimal. Sampai tata cara doa mereka itu orang gak hafal ditulis ke buku, saya hafal semua. Karena 2 tahun saya doa khusus untuk kesembuhan mama saya. Setiap jam 9 malam saya tidak mau diganggu, masuk kamar, berlutut, doa, sampai hafal semua doanya untuk kesembuhan mama saya. Karena hamba Tuhan mengatakan, ada tetapi dalam hidupmu datang di hadapan Tuhan. Kalau kamu setia doa dengan tata cara ini, Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan. Ternyata betul mama saya sembuh di dalam kekekalan. Mama saya langsung meninggal. Dan saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan itu tidak sembuhkan? Saya sudah doa. Tapi saudara, mari kita pikirkan kalau saya doa. Lalu saya bilang, Tuhan saya sudah doa 2 tahun dengan cara yang diajarkan sama Tuhan. Kamu harusnya turutin saya. Kalau kamu tidak nurut, awas kamu. Lalu Tuhan bilang, ya Freddy saya turutin. Saya sembuhkan mamamu. Siapa Tuhan? Saya atau Tuhan? Kalau kita tuh dengan enaknya memelintir Tuhan, dengan versi kehendak kita, siapa Tuhannya? Karena itu kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan banyak masalah dalam hidup kita, karena mungkin banyak khayalan juga dalam hidup kita tentang iman Kristen. Kita sedang menghidupi khayalan, Kristen tuh harusnya seperti ini. Saya sudah kasih persembahan, harusnya seperti ini hidup saya. Dan Tuhan justru kasih banyak kebingungan. Tuhan karena ingin membongkar. Agar kita itu dibongkar tahu siapa yang kita cari. Karena itu bagian ini kemudian dilanjutkan, tetapi pegawai-pegawainya itu datang mendekat serta berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar. Kamu disuruh doa puasa, berlutut setiap jam 9 malam, doa dengan tata cara tertentu, mau enggak lakukan? Kita lakukan, saya pun lakukan 2 tahun. Non-stop. Tapi kenapa sekarang cuma disuruh jadi teh celup tidak mau? Lebih gampang kan? Cuma suruh datang ke sungai yang mungkin agak kecoklatan. Ada banyak ikan sapu-sapunya. Mungkin ikan sapu-sapunya itu nanti yang gigitin kustanya lalu sembuh. Masa disuruh yang gampang tidak mau? Nothing tulus. Kenapa tidak mau lakukan? Apalagi sekarang kamu tuh cuma diminta mandi, engkau tahir, kau tidak mau. Disuruh yang sulit mau. Kalau misal Elisa datang bilang, kamu lakukan ini, puasa berapa hari, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh bolong doa, harus baca ini non-stop setiap jam 9 malam. Kita lakukan. Karena kita ingin sembuh, bukan ingin tahu kehendak Tuhan. Tapi kenapa hal mudah kita tidak mau lakukan? Karena kita tidak pernah memang mau taat. Kita maunya diselesaikan dengan cara kita, solusi kita. Makanya Tuhan seringkali bikin solusi yang aneh, membingungkan. Karena Tuhan kita tuh memang pelawak. Tuhan kita tuh suka bikin bercandaan yang gak lucu. Untuk membongkar kita agar kita tahu cara kita bukan cara Tuhan. Tuhan mau kita belajar taat. Bukan belajar nodong Tuhan. Karena itu ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan izinkan kita bingung. Dan kemudian mulai Naaman itu sadar, make sense juga. Maka dia coba, nothing tulus. Kalau tidak berhasil ya sudah kecewa. Pergi dengan gusar kan sekalian dicoba dulu. Nah maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali. Kayak teh celup. Lalu sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, pulih langsung tubuhnya. Seketika itu bahkan ditulis, tubuhnya kembali menjadi seorang anak menjadi tahir. Kulitnya mulus seperti bayi lagi. Menjadi tahir. Waduh manjur. Saya percaya bukan sungainya yang manjur. Tapi karena dia belajar mulai menaati kehendak Tuhan. Saudara, saya percaya kadang-kadang Tuhan itu sengaja izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita.
Karena Tuhan ingin membongkar ilusi-ilusi, fantasi-fantasi kita tentang kehendak Dia. Dan Dia ingin kita kembali lagi melihat kehendak Dia yang sesungguhnya itu apa. Baru kita bisa menaati. Kalau kehendak Tuhan versi kita, yang kita taati kehendak siapa? Kalau kita gampang menaati kehendak Tuhan karena sama dengan kehendak kita, sebenarnya kita sedang menaati kehendak kita. Tapi ketika kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita, siapa yang mau kita pilih taati? Kehendak Tuhan atau kehendak kita? Kehendak Tuhan kadang-kadang membingungkan tapi tidak rumit. Tuhan izinkan goncangan terjadi karena Tuhan ingin sebenarnya membongkar kehayalan kita. Sehingga kita bisa kembali berdiri teguh di dalam kehendaknya. Tuhan bukan jahat kasih goncangan. Karena itu kita balik lagi ingat cerita ini tadi diawali. Ketika goncangan diberikan di dalam ayat pertama, ayat kedua langsung diulang dengan kata ada jalan keluar yang Tuhan sudah simpan. Kasih ART orang Yahudi yang ditawan untuk bisa menyuarakan ada nabi di Israel. Kalau kamu pergi di situ kamu sembuh. Ada Tuhan, balik kepada Tuhan. Datang bukan cari kehendakmu, cari solusi versimu, tapi datang cari Tuhan, berserah apapun kehendak Tuhan. Berusaha taati itu. Baru kita itu bisa belajar bongkar agenda kita. Bongkar semua yang ada di pikiran kita yang sebenarnya khayalan tentang kekristenan. Tuhan bukan kasih goncangan karena jahat. Dia sudah sediakan jalan keluar disimpan. Agar kita tahu dari awal dia sudah ready menolong kita. Tapi dia sengaja untuk membongkar kita. Karena dia pingin kita belajar mengerti mana kehendak dia yang sebenarnya. Karena itu kita bisa melihat kenapa Tuhan izinkan Naaman mengalami hal itu. Saudara, bagian terakhir ditutup, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya setelah sembuh. Menghadap Elisa lagi. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada lagi Allah kecuali Israel. Di Israel. Ini Allah satu-satunya. Dia menjadi percaya. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dia bukan cuma disembuhkan dari kustanya, tapi Tuhan mendemonstrasikan ada Tuhan dalam hidup dia. Saudara, berapa banyak dari kita itu cuma datang minta kesembuhan, kelancaran, kesehatan. Tapi berapa banyak dari kita datang kepingin tahu ada Tuhan atau tidak dalam hidup saya. Sehingga ketika kita itu mengalami guncangan, kita berani mengatakan meskipun saya susah, Tuhan tunjukkan bahwa kamu masih menyertai. Agar saya bisa menunjukkan ke orang lain ada Tuhan bahkan di tengah masalah saya. Karena itu saudara, ketika kita itu diizinkan tidak mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Kalau tidak mengerti jangan sok cari tahu, kita bukan dukun. Kalau tidak ngerti ya sudah, taati dan hidupi. Tidak ngerti jangan cari tahu, kita bukan Tuhan. Pernah ada jemaat tanya, Pak kenapa Tuhan izinkan pandemi terjadi? Saya jawab tidak tahu, marah dia. Hamba Tuhan bodoh, kau gak tahu. Kurang belajar. Harusnya hamba Tuhan dulu katanya sekolah reform. Harusnya tahu dong. Gak boleh jawab gak tahu. Hamba Tuhan kok gak tahu. Saya cuma bilang justru persis seperti omongan Bapak. Karena saya hamba Tuhan. Gak tahu semuanya. Kalau tahu semuanya, saya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena ini. Kenapa Tuhan izinkan gini? Karena ini. Saya sudah kayak Tuhan. Tapi karena saya hamba Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Tidak tahu. Nanti saya tanya Tuhan dulu. Tuhan tidak jawab, mari kita pergi bareng-bareng tanya dia nanti. Di sana. Tidak tahu, saya bukan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu, jangan sok tahu. Menyesatkan jemaat nanti. Karena itu yang saya bisa sarankan cuma satu. Taati, hidupi. Karena kita tidak tahu. Ya sudah, taati, hidupi. Karena kita tidak tahu kenapa. Dan saya cuma tahu satu hal. Kehendaknya pasti indah. Kehendak dia lebih indah. Karena itu tidak tahu saat ini, taati. Suatu saat tahu, hidupi. Taati, hidupi, simple. Itu yang Tuhan mau.
Ketika diizinkan ada tetapi dalam hidup kita, kita tidak tahu. Teriak, silahkan teriak. Nangis, silahkan nangis. Datang di hadapan Tuhan, silahkan datang. Tapi kita harus siap. Kadang-kadang kita datang, Tuhan justru kasih kebingungan. Tidak apa-apa, jangan takut. Kebingungan itu hal yang baik. Mungkin kita bingung itu sarana Tuhan membongkar motivasi kita. Agenda kita. Agar kita bisa kembali lagi tahu ini loh yang Tuhan mau. Setelah tahu, taati, hidupi. Saudara, saya tutup dengan ilustrasi yang mungkin beberapa dari kita sering dengar karena ini diambil dari kisah nyata. Tapi mungkin dilebih-lebihkan. Versi saya jelas dilebih-lebihkan karena kepentingan ilustrasi. Kalau nggak ada dramatisir kan membosankan. Jadi ada seorang itu yang ahli akrobat. Wah, dia itu terkenal sekali, hebat sekali. Dia itu bisa akrobat itu dari satu gedung ke gedung lain. Dia nyebrang hanya dengan seutas tali. Dan kadang-kadang tanpa alat bantu. Nggak ada jaring. Dan dia kadang-kadang tidak pakai tongkat, dia cuma jalan, ahli sekali. Dan dia jalan tuh bisa nyebrang dari satu gedung ke gedung lain dengan angin yang kenceng, dia tetap stabil, bahkan dia pernah ngeledek. Karena saking ahlinya, dia nanya, percaya nggak saya bisa nyebrang ke gedung sana? Semua orang bilang percaya karena sudah terbukti, sudah sering masuk berita, koran, orang ini tidak pernah gagal. Jadi dia nyebrang. Setelah nyebrang tuh dia sampai berhenti di tengah jalan itu tiduran di situ di atas tali, goyang-goyang, enggak jatuh dia. Saking hebatnya. Lalu bangun lagi, jalan lagi, berhasil. Lalu suatu saat dia mau bikin pertunjukan yang lebih menantang. Wah, dia bikin kasih tali, dia mau nyebrang di air terjun Niagara. Dari sisi Kanada ke sisi Amerika. Dia kasih seutas tali. Dengan angin yang begitu kenceng. Kadang-kadang itu kan air terjunnya nyiprat itu sampai embunnya terbang ke atas. Kalau yang pernah tahu air terjun Niagara itu kan anginnya kenceng. Air terjunnya ke bawah tapi embunnya itu naik ke atas. Pandangan itu pasti sulit. Dingin. Dia bilang percaya enggak? Saya bisa nyebrang dari sisi sini sampai ke sisi sana. Dari sisi yang Kanada sampai sisi ke Amerika. Semua orang bilang percaya. Karena kamu sudah reputasinya itu terkenal. Kita sudah tahu tentang kamu. Jadi pasti kamu tuh hebat, pasti bisa nyebrang. Dan benar, dia nyebrang meskipun semua deg-degan. Oh, ini kalau nyemplung hilang dia. Bye-bye. Nyemplungnya ke bawah tapi langsung ketemunya di atas. Langsung di surga sana. Dia nyebrang, deg-degan semua, diem semua. Tapi seperti biasa, tidak heran, berhasil. Dia nyebrang, berhasil. Semua tepuk tangan tapi bosen. Memang ini orang sudah hebat, terkenal, buat apa? Lalu dia bilang, percaya enggak saya bisa balik lagi ke sisi sana? Lu ya percaya tadi kamu jalan aja enggak ada kesulitan. Mau balik lagi masa sulit? Pasti bisa. Lalu dia bilang, kalau kalian percaya saya minta volunteer. Ada enggak anak yang mau saya gendong untuk barengan saya nyebrang air terjun Niagara? Langsung semua diem. Langsung yang bawa anaknya mau angkat tangan dikeplak tangannya. Jangan angkat tangan, dipegangin tangannya. Wah, nanti kamu mati sama dia gimana? Lu katanya percaya. Katanya mami percaya. Saya mau angkat tangan kok enggak boleh. Diam kamu, bodoh. Gitu. Diam semua enggak berani. Lalu kemudian ada satu anak angkat tangan. Lu papanya mana? Mamanya mana? Mungkin sibuk selfie nyemplung di air terjun. Enggak ada papa mamanya. Nah, anak kalau enggak diawasin kan nekat, ya enggak? Anak kan masih polos enggak diawasin, angkat tangan. Saya mau. Lu ini mana nih orang tuanya? Enggak ada orang tuanya. Akhirnya udahlah kita lihat dia nyemplung, ya sudah bukan anakku. Wah, dia digendong. Percaya enggak saya bisa bawa dia nyebrang? Percaya, tapi semua deg-degan. Akhirnya diajak, digendong anaknya di pundak dia nyebrang di air terjun Niagara. Semua deg-degan. Kalau dia mati enggak apa-apa, dia mati ngajak anak kecil. Kasihan anaknya. Wah, semua deg-degan, ternyata berhasil seperti yang diduga. Tapi kali ini semua tepuk tangan dengan meriah. Ditujukan bukan kepada dia, kepada anak kecil itu. Kenapa kamu bisa berani nekat kasih ke dia hidupmu? Kenapa kamu berani nekat jadi volunteer? Kita aja tidak berani. Dia cuma bilang, karena orang ini papaku. Ini bapakku. Aku percaya dia tidak mungkin main-main. Karena itu ketika dia minta volunteer tidak ada yang mau. Padahal kalian semua bilang percaya. Kalian semua bilang kenal dia. Kehebatan dia kalian tahu.
Tapi ketika dia minta mau gak jalan bersama aku, berdiri teguh di dalam kehendakku, meskipun penuh bahaya, resiko nyemplung mati, tapi saya tidak akan main-main. Kalian tidak ada yang mau angkat tangan. Tapi saya angkat tangan karena saya tahu ini papaku, dia tidak mungkin mengecewakan aku. Dia angkat tangan dan dia bilang, kalau sendirian saja dia serius, pasti ketika ngangkat anaknya dia lebih serius lagi. Karena itu saya berani. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita taat, katanya kenal Tuhan, tapi ketika disuruh masuk di dalam kehendaknya sulit dimengerti, kita mulai ragu, mulai takut nyemplung, mulai tidak berani angkat tangan. Padahal dia Bapa kita. Tapi kita mencurigai, jangan-jangan Bapak yang ini teledor, tidak teliti, kehendaknya bisa main-main. Tapi kalau kita percaya ini Bapakku, taati, hidupi. Dia minta volunteer, angkat tangan, hidupi. Mana yang lebih enak, jadi penonton atau digendong nyebrangin, mengalami serunya hidup bersama Tuhan. Wah, kena cipratan-cipratan air terjun Niagara itu. Sampai kita bisa mengatakan, aku sudah digendong dia dan berhasil melewati dia. Melewati kesulitan bersama dia. Mana yang lebih baik? Saudara, pernah ada ketika awal pandemi, seorang bapak-bapak yang saya injili dari non-Kristen, kemudian menjadi Kristen, ikut katekisasi, susah-susah, dibaptis. Habis dibaptis, baru saja dibaptis, pandemi muncul. Lalu dia bilang, sudah susah-susah ikut kelasmu, sekarang pandemi nanti mati gimana? Kok enak itu ada orang gak ikut kelasmu, langsung didatengin pendeta, dipaksa, terima Tuhan mau enggak? Ngangguk-ngangguk langsung dibaptis, langsung mati. Langsung kalian bilang dia selamat. Padahal belum tentu ngangguk-ngangguk itu percaya. Mungkin ngangguk-ngangguk terus mati. Tapi dibilang selamat, dia percaya Tuhan. Langsung selamat, gak ikut kelasmu. Saya disiksa kelasmu. Ikut berapa kali pertemuan belajar doktrin ini, doktrin itu. Sekarang toh mati juga. Kok gak enak? Lebih enak dia langsung mati. Saudara, betulkah lebih enak yang tidak jalan di dalam kehendak Tuhan langsung mati? Saya cuma jawab sama dia satu hal, Pak. Kalau misal ada seorang bapak, ibu, kaya sekali, tapi tidak punya anak. Dia punya semuanya. Dia bisa beli pulau, sampai punya pulau sendiri. Di pulaunya Disney World ada, Disney Sea ada, Disney senang, di senang-senang juga ada. Semua ada di pulau dia, lengkap sekali, tapi tidak punya anak. Lalu dia pergi, dia adopsi anak. 2 anak, biar rame pulau dia. Ternyata yang satu anak si A ini adopsi, tanda tangan, sudah diadopsi. Masuk mobil mati. Yang satu anak si B ini diadopsi, masuk mobil gak mati. Ikut hidup bersama dia di pulaunya. Kalau bandel dimarah, kalau perlu dipukul. Tapi dia menikmati semua yang dia punya. Mana yang lebih baik? Si A atau si B? Yang jadi anak Tuhan langsung mati? Atau jadi anak Tuhan, taati, hidupi kehendak Tuhan. Meskipun tidak enak, percayakan kalau dia Bapa kita. Percayakan hidup kita. Mana yang lebih enak? Dia cuma jawab, susahlah debat sama hamba Tuhan. Tidak pernah telepon saya lagi sampai sekarang. Ya sudah, susahlah ngomong sama jemaat. Lebih baik khotbah saja, taati, hidupi. Tidak taati, terserah. Tapi kalau kita mau taat, kita akan melihat Bapa kita kehendaknya lebih baik. Berdiri teguh di dalam kehendak dia. Taati, hidupi. Dia Bapa kita. Sesusah apapun lebih nikmat daripada jadi Kristen langsung diambil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.